Ngoten. Nggih. Terus urung anu Mbak, urung siap apa nek materi agean nganu, agean iki mau Mboten terus napa-napa. Hah? Tak Saisane nggih Bu, mboten napa-napa. Terus untuk menurut Bu Nur niku tentang pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 terutama dalam aspek keterampilan berbicara itu napa Bu? Aspek berbicara. Eh, Anak-anak ya bisa komunikasi bisa lancar dalam penulisan juga kan sudah kelas 3 ya mungkin kalian melancarkan ya memang ada beberapa anak yang belum lancar menulis kayaknya kalau membaca sudah bisa semuanya Udah bisa semuanya. Oke. Terus untuk aspek keterampilan berbicara itu tingkat keterampilan berbicara siswa kelas 3 saat ini dari segi kelancaran, keberanian dan kejelasan itu sudah sesuai Bu. Alhamdulillah sudah sesuai cuman ya itu tadi ada ya beberapa anak yang masih kita tuntun Iya. sudah sesuai. Terus bagaimana cara Ibu selama ini untuk mendorong kemampuan berbicara siswa dalam kegiatan pembelajaran? Iya, maksudnya untuk mendorong. Nggih. Nah, dengan cara Mbak kadang maju presentasi nanti ada tanya jawab dengan teman-temannya Pada berani semua Bu kalau disuruh maju. Mbak ini yang kelas 3 ini rata-rata berani boleh iso nggak iso dia berani Pada aktif semua gitu Bu? ya pada aktif semua cuma 1-2 yang tadi yang kurang biasa kurang biasa. Terus itu apakah Bu Nur itu pernah memberikan penilaian atau umpan balik terhadap kemampuan berbicara siswa? Iya pernah. Apa Bu itu? Contohnya? Umpan baliknya kadang itu Mbak ya dengan cara itu presentasi ya Mbak presentasi maju terus nanti ada tanya jawab dengan baliknya berarti itu tanya jawab itu ya. Terus untuk kesulitan keterampilan berbicara itu kesulitan utama yang dialami siswa kelas 3 itu apa Bu dalam keterampilan berbicara? Ini karena anaknya mungkin dari karakter anaknya pendiam yang agak kesulitan itu ya anaknya pendiam sekali terus ya karena pendiamnya itu dong kurang komunikasi Terus untuk menurut pengamatan Bu Nur apa faktor penyebab siswa merasa takut, malu atau tidak percaya diri Bu saat di depan kelas? Kayaknya untuk kelas 3 ini itu Mbak kurang percaya dirinya karena dia kurang mampu kurang mampu dalam pembelajaran nggak pede gitu nggak nggak pedenya itu karena dia nggak bisa mengikuti pembelajaran cuma sedikit ya Mbak yang seperti itu cuma sedikit 1, 2, 3 enak. Untuk bagaimana partisipasi siswa saat kegiatan berbicara langsung Bu? Apakah ada yang dominan aktif atau cenderung pasif? Dominan aktif ya yang sedikit sekali ya. Nah, cuma kemarin kan kita kan ada observasi di kepala sekolah. Terus saya pembelajarannya tak buat diferensiasi yang yang pintar, yang di kelompok-kelompokan gitu Bu. Kelompok-kelompokan itu yang kurang itu cuma sedikit cuma 5 anak. Berarti kalau di presentasi itu 90% gitu yang aktif. Iya, 90%. Iya. Terus untuk apa itu Bu? Untuk menggunakan media tertentu seperti gambar, video ataupun kartu itu Bu Nur pernah tahu? Pernah. Contohnya apa Bu? Contohnya itu Mbak. Misalnya kita pas observasi kita menggunakan gambar-gambar atau media lain misalnya kita butuh kelereng ya kayak kelereng
Berarti itu nggih Bu, pernah pakai media nggih? Nah, pasti itu Mbak. Nggih. Ya harus. Kalau sekarang itu anak-anak. memang Iya, harus pakai media gitu Bu. nggih. Terus untuk model pembelajaran yang biasanya Bu Nur gunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara itu apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Anu, Ceramah? pelajaran. Atau Enggak ceramah Mbak. Kita kadang anu pakai game gitu. oh pelakngan apa namanya? Iya. Kalau game Gimana Mbak? PCBL atau PBL? PPL Kalau itu project itu loh Bu, buat project. Oh iya. Oke. Terus untuk itu ibu pernah Bu Nur pernah mendengar itu apa belum? Model picture and picture, gambar, pakai gambar. Picture. Picture and picture. Itu pembelajarannya itu pakai gambar Bu. Pembelajaran Iya pakai gambar terus tuh siswa disuruh maju ke depan untuk presentasi gitu loh Bu, untuk mengungkapkan imajinasinya dari gambar gitu. tersebut. Itu pernah Bu Nur sudah pernah menerapkan kayak itu? Sudah pernah Mbak, sudah pernah. Itu antusias siswa gimana? Suka sekali dia kan game dan Suka yang kayak gambar ya, bermain-bermain suka yang gitu nggak, Bu? bermain-main ya. Terus Masih untuk pas kele- untuk kelebihan model tersebut menurut ibu pas waktu itu pembelajaran kelebihannya ya anak-anak aktif dalam kegiatan. oh iya oke. Kendalanya Bu nggih? Kendala Untuk kendalanya apakah ada kendala? kendala nggak ada kendala kayaknya. Udah pada aktif nggih? Dia seneng. Cenderung pada Dia suka main senang gitu Bu? dulu, ya. Oke. Kita kan disuruh guru kan disuruh menyenangkan anak-anak juga Oke. ya, biar senang dulu. Nggih, Bu. Terus untuk pandangan menurut Bu Nur, pandangan mengenai kemungkinan penerapan model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di kelas itu bagaimana? Bagus sekali itu Mbak, kan dia itu anu ya Mbak ya, misalnya lihat gambar di depan kita apa nyetel LCD gitu ya Mbak, itu langsung dia yang diam itu dia bisa mengungkapkan misalnya ini apa, terus dia langsung bisa bicara, misalkan satu persatu kadang tak tanya gitu, dia Langsung bisa berani. berani. Berarti kalau misal nggih Bu, kalau disuruh maju satu-satu itu pada berani nggih Bu? Berani Mbak, berani. Pada aktif Iya. nggih Bu? Nggih, ya ada satu dua itu tadi, tapi Nggih. kita support Mbak, support untuk dia bisanya berani itu gimana. Oke. Kadang tak kolaborasi sama temannya yang aktif gitu Mbak. Kan kadang kelompok-kelompok gitu ya. biar di support temannya.